Halo sahabat HES di seluruh Nusantara, jumpa lagi dengan saya Rina Prameswari Susanti sebagai konsultan dari Harmoni Energi Sehat. Kali ini saya akan membahas bagian dari QRMA, pemeriksaan QRMA. Jadi kemarin kita membahas lemak darah, sekarang membahas yang tidak kalah penting, yaitu hambatan di pembuluh darah. Pengetahuan tentang hambatan pembuluh darah di buku ini itu terletak di halaman 14 sampai 16. Nah, sebelum kita pahami apa sih hambatan pembuluh darah itu, jadi kita pahami bahwa darah itu semacam pipa atau selang yang setiap hari selalu dialiri oleh air. Nah, itu kalau di kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau di tubuh kita, pembuluh darah itu dialiri oleh darah. Nah, kita bayangkan kalau selang atau pipa itu dialiri air terus, dan air itu pasti kan bermuatan macam-macam ya. Ada zat besi, ada mangan, ada timbal, ada pokoknya komponen-komponen atau materi-materi di dalam air yang terus mengalir dan akan membuat menjadi lumut atau nanti lama-lama bisa menyumbat, misalnya seperti ada pasir atau ada apa. Nah, kalau di tubuh kita itu kita bisa bayangkan kalau pembuluh darah kita itu menjadi tidak elastis karena adanya hambatan pembuluh darah, yaitu karena materi-materi atau partikel-partikel yang lewat di pembuluh darah kita itu terlalu banyak, kotor. Darah kita menjadi kental. Ya, kebanyakan biasanya materi-materi itu bisa karena adanya trigliserin, adanya lemak darah, adanya plak kolesterol, dan membuat pembuluh darah itu menjadi tidak elastis. Selain penumpukan karena tadi yang saya sebutkan kolesterol dan sebagainya dan teman-temannya itu ya, jadi ada juga penumpukan kalsium. Dan yang paling kita tidak sadari sehari-hari adalah kurangnya air minum. Ya, kita konsumsinya tidak sesuai dengan aktivitas atau tidak sesuai dengan kebutuhan air minum kita. Kadang-kadang kalau kita terlalu banyak bekerja atau terlalu banyak beraktivitas, air minum itu lupa. Atau kita misalnya tinggal di daerah yang dingin, itu biasanya kurang air minum. Itu yang saya sering temui ya, seperti itu. Atau kita asik melakukan sesuatu, itu juga minum kurang. Nah, jadi penting sekali kita catat bahwa air minum itu penting, dan air yang minum yang kurang bisa menyebabkan hambatan di pembuluh darah atau darah menjadi lebih kental. Nah, seluruh tubuh kita itu terdiri dari kurang lebih 62% cairan tubuh yang akan masuk, yang ada di sel-sel tubuh kita atau intraseluler, dan selebihnya adalah di luar sel kita atau ekstraseluler. Nah, itu sebagian besar itu berada di dalam darah, di dalam cabang, antar sel, dan cairan di dalam rongga tubuh kita. Kandungan cairan tubuh itu tergantung dari usia, kelamin, juga komposisi tubuh kita. Komposisi tubuh itu artinya kita badannya besar atau kecil, tinggi atau pendek. Nah, seperti itu. Jadi misalnya seperti bayi, kandungan cairan tubuhnya itu lebih banyak daripada kita yang sudah dewasa. Dan pria lebih banyak memiliki massa otot yang bisa menyimpan cairan tubuh lebih banyak daripada wanita. Nah, sekarang kita bahas tentang pengukuran hambatan pembuluh darah
di parameter QRMA. Dalam tes Hess, rentang normal dari hambatan pembuluh darah adalah 0,327 sampai 0,937 dan hasil cek QRMA adalah 1,937 yang artinya abnormal berat ekses, ya, tandai dengan warna merah. Artinya ini menunjukkan bahwa hambatan pembuluh darah dalam tubuh sudah berada di atas ambang normal dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Ini adalah gambar pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita terdiri dari vena dan arteri. Pembuluh darah yang di sini terlihat di sini adalah large vein atau pembuluh darah vena besar. Lalu kemudian akan mengalir ke medium size vein, jadi pembuluh darah yang ukurannya tengah-tengah atau medium. Lalu setelah itu masuk juga ke pembuluh darah yang lebih kecil untuk disalurkan ke seluruh tubuh, yaitu venule. Nah, lalu ada yang dinamakan arteri elastic artery, pembuluh darah besar, arteri besar. Lalu kemudian darah masuk ke muscular artery dan kemudian masuk kembali ke arteriol. Nah, ini kita lihat gambar di sini. Ya. Dari arteri, rangkaian pembuluh darah arteri menuju arteriol. Dari arteriol menuju ke kapiler. Lalu dari kapiler masuk lagi ke venula, dari venula ke pena. Nah, di sini ada bagannya, yaitu hambatan arteri ditambah hambatan arteriol ditambah hambatan kapiler ditambah hambatan venula ditambah hambatan vena. Totalnya adalah hambatan total. Jadi kita namakan hambatan total. Nah, ternyata rangkaian pembuluh darah arteri, arteriol, kapiler, venula, dan vena ternyata dapat membentuk satu rangkaian rumit, persis seperti rangkaian elektronik komputer. Dalam ilmu elektronik, rangkaian ini disebut rangkaian seri. Nah, kalau di dalam tubuh kita, di mana darah yang masuk ke arteri akan mengalir melewati pembuluh darah dari yang berbeda hambatannya. Dan akhirnya di ujung vena bisa menjadi pengurangan volume darahnya. Nah, di sini ada gambar lagi ya. Hambatan paralel yang menjadi sangat menarik karena darah yang dari arteri besar menjadi terpecah menjadi banyak pembuluh darah disebut arteriol. Rumus Ohm Law yang dibuat tahun 1841 ini sangat cocok untuk menggambarkan bagaimana satu aliran darah besar bisa menjadi terpecah menjadi kecil-kecil. Di dalam dunia kedokteran gunanya adalah untuk menutrisi organ-organ yang berdekatan. Jadi dari arteri besar menuju arteri kecil dan arteriol. Nah, ini apakah ada hambatan atau normal? Nah, bisa seperti itu. Jadi hambatan bisa juga karena tadi arteri normal, ini di sini ada gambar ya. Kalau arteri normal dia akan bersih. Ya, tidak ada hambatan, tidak ada plak, bersih normal. Tetapi kalau ada arteriosklerosis dan darah yang menggumpal, maka ini
menjadi sangat kotor ya. Ya, di sini ada arteri normal, lihat gambarnya fase 1. Ya, misalnya ini ada kolesterol ya. Kolesterolnya tinggi. Nah, menjadikan hambatan pembuluh darah. Nah, ini arteri normal fase 1. Ya. Terus kemudian fase 2 sudah mulai terbentuk plak-plak kolesterol. Fase 3, semakin banyak plak kolesterol ya, semakin sempitlah pembuluh darah. Jadi arteri semakin menyempit. Ya, arteri itu pembuluh darah yang menuju ke jantung ya. Terus fase keempat, arterinya menyempit terutama di koroner. Jadilah jantung koroner dan perlu di ring biasanya. Hambatan pembuluh darah tadi sudah saya jelaskan itu dinamakan arteriosklerosis. Nah, apa dampaknya? Dampaknya hambatan pembuluh darah itu menyebabkan penyakit stroke, penyakit jantung koroner, gagal ginjal, dan juga hambatan itu akan memperberat penyakit lainnya seperti sindrom penyempitan pembuluh darah di otak reversible dan bisa menyebabkan gangguan psikologis seperti penyakit stres atau gangguan stres yang mempengaruhi kinerja saraf dan menyebabkan detak jantung tidak teratur. Apa sih gejala yang dirasakan ketika pembuluh darah kita tersumbat? Nyeri kaki seperti aktivitas berjalan, kram pada kaki dan tangan, telapak kaki panas, kaki terasa lemah dan mati rasa, bulu kaki kita rontok, dan rambut pun berguguran. Juga rambut menjadi tidak sehat, tipis dan kering. Pertumbuhan kuku kaki melambat atau kuku kaki biasanya sering terjadi jamur atau tipis atau kutikulanya sering merasa menusuk ke arah kulit, jadi bisa menjadi bengkak. Nah, dan satu lagi disfungsi ereksi pada pria dan virginitas pada wanita. Nah, bagaimana cara mencegah dan merawat supaya kita terhindar dari hambatan pembuluh darah? Ya, kalaupun sudah ada hambatan pembuluh darah, kita harus bisa memperbaikinya. Seperti apa ya? Konsumsi air putih yang cukup, minimal 8 gelas setiap hari. Itu pun tergantung dengan berat badan dan tinggi badan atau aktivitas kita sehari-hari. Sesuaikan dengan kondisi, misalnya cuaca dan musim. Jaga pola makan sehat, kurangi garam, perbanyak sayur dan buah, dan batasi gula. Juga makanan yang berlemak tinggi. Olahraga teratur, harus itu. Jadi sempatkan waktu untuk berolahraga, baik itu berenang, jogging, lari pagi, berjemur, bersepeda. Itu harus dilakukan setiap hari. Dan hindari gaya hidup yang tidak baik, misalnya seperti tidur terlalu larut malam. Dan berikutnya, kalau bagi yang perokok, jangan dikurangi. Kalau bisa, stop rokoknya. Dan hindari minum minuman beralkohol. Demikian pembahasan kita mengenai hambatan pembuluh darah dari buku QRMA kita. Semoga informasi ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Beberapa poin
yang penting untuk diingat. 1. Hambatan pembuluh darah adalah sesuatu yang perlu kita waspadai. Yang kedua adalah pencegahan lebih baik daripada yang akan terjadi atau sudah terjadi. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Ingat, dari tadi sudah saya ingatkan, minum air putih jangan ketinggalan. Minum air putih yang cukup. Gaya hidup yang sehat adalah kunci yang paling penting untuk kita semua. Jika ada yang ditanyakan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel kami supaya Anda bisa mendapatkan info-info menarik dari kami selanjutnya. Salam jumpa, salam sehat, salam bahagia dari Harmoni Energi Sehat.